Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Abdul Aziz Aris dalam materi Strategi Bisnis dalam Digital dengan mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran A3. NIM saya 1901860. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like dan jangan lupa share video ini jika menyukai. Terima kasih. Jadi hari ini saya akan bahas tentang materi strategi bisnis dalam digital. Strategi digital itu apa sih? Strategi digital adalah proses menentukan visi, tujuan, peluang, dan aktivitas terkait organisasi untuk memaksimalkan manfaat bisnis dari inisiatif digital bagi organisasi. Ini dapat berkisar dari fokus perusahaan yang mempertimbangkan peluang dan risiko yang lebih luas yang berpotensi diciptakan oleh digital. Misalnya, perubahan dalam industri penerbitan dan seringkali mencakup kecerdasan pelanggan, kolaborasi, eksplorisasi produk atau pasar baru, optimalisasi penjualan dan juga layanan, arsitektur teknologi perusahaan dan juga proses, inovasi dan tata kelola untuk lebih banyak upaya pemasaran dan berfokus pada pelanggan seperti situs web, seluler, e-commerce, sosial, pengoptimalan situs dan mesin telusuri serta periklanan. Itulah merupakan dari strategi digital. Materi pertama saya akan membahas tentang strategi bisnis dalam isu penting. Apa-apa saja sih terdapat dalamnya? Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi identitas atau daerah atau kemasyarakatan di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau juga sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan juga informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk bisa dipilih menjadi isu strategis. Selain itu, isu pemasaran yang menjadi perhatian saat ini adalah tentang seberapa jauh perusahaan dapat melacak pergerakan individu di dunia maya ataupun di internet. Pemasaran saat ini lebih mengintegrasikan pada pembangunan hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya sekedar menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa. Perusahaan harus membuat pelanggan terlihat ataupun terlibat sejauh mungkin dalam pengembangan perusahaan, seperti mengumpulkan saran-saran dari pelanggan mengenai pengembangan produk, customer service, dan juga ide-ide terbaru yang bisa kita ambil menjadi suatu hal yang terbarukan. Itu dia. Dan materi kedua saya akan membahas tentang perilaku konsumen dalam pasar digital. Perilaku konsumen yang ada di era digital itu ada 6. Apa-apa saja sih? Yang pertama, kita bisa melihat start dan kualitas dari review. Nah, apa sih itu? Kualitas dari review itu apa sih? Nah, melihat standar dan kualitas dari review. Kini konsumen tidak lagi membandingkan suatu produk brand tertentu dengan brand pesaingnya, namun membandingkan dengan seluruh brand. Hal ini terjadi dikarenakan kini konsumen bisa melihat informasi dan spesifikasi dari suatu produk dengan begitu mudah dari seluruh penjuru dunia. Mereka akan menjadi semakin selektif dan banyak membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Dia bisa membanding-bandingkan dan melihat standar serta kualitas dari berbagai brand. Nah, tidak hanya satu brand tapi dari berbagai brand yang ada penjuru dunia. Jadi dari satu kesatuan dia melihat dan juga mereview dari standar dan serta kualitas dari brand tersebut, dari produk tersebut. Dan yang kedua ada yang namanya rasa toleransi konsumen. Nah,
Adanya sosial media tentu bisa dimanfaatkan perusahaan untuk merentangkan jangkauan lebih luas dan memikat lebih banyak pelanggan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Komunikasi dengan konsumen pun akan menjadi lebih mudah dengan adanya sosial media. Namun di era digital, pelaku konsumen banyak berubah. Mereka cenderung menginginkan kemudahan dalam pelayanannya. Namun, jika pelayanannya tidak terpenuhi dengan baik, mereka akan memberikan komplain langsung di sosial media. Hal ini pasti membuat review perusahaan tersebut jelek dan merusak reputasi. Namun, tapi jika pelayanannya baik, konsumen bisa langsung mempromosikan perusahaan tersebut ke sosial media miliknya. Itu merupakan dari plus minus dari kita penggunaan sosial media terhadap konsumen. Dan yang ketiga adanya dialog dengan konsumen. Di era digital ini, sosial media dan toko online memang selalu menjadi yang nomor satu jika membicarakan tentang bisnis. Banyak dari konsumen yang mengetahui suatu produk atau suatu jasa dari review pelanggan maupun testimoni yang ada di sosial media maupun di toko online. Hal ini bisa membangun maupun menghancurkan perusahaan di waktu yang bersamaan. Apabila review maupun testimoni tersebut yang didapat perusahaan tersebut bagus, maka akan makin banyak konsumen yang nantinya melakukan transaksi pembelian di toko tersebut. Namun, jika review dan testimoni yang didapat buruk, perusahaan tersebut bisa menjadi terpuruk karena pembelian menurun secara drastis. Dan yang ketiga dan keempat ada yang namanya loyalitas. Konsumen kini banyak memilih. Ia tidak akan mau menghabiskan uangnya untuk produk atau jasa yang kualitasnya sangat buruk ataupun buruk. Konsumen cenderung mau membayar lebih mahal untuk produk atau jasa dengan kualitas yang lebih baik daripada harga yang murah namun kualitas buruk. Dan yang kelima ada yang namanya suka mencari informasi. Nah, segala bentuk informasi mengenai sebuah produk dengan mudahnya bisa diakses di sosial media, toko online maupun website dari merek ataupun dari brand tersebut. Konsumen dengan mudah bisa melihat gambar produk beserta spesifikasi langsung tersebut yang tertera di dalam produk tersebut dalam mencari informasi. Dan yang terakhir ada yang namanya tidak ingin tertinggal. Apa sih maksudnya? Konsumen di era digital saat ini seringkali tidak pernah mau tertinggal dengan sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan ataupun sering disebut dengan trending topic ataupun isu-isu yang sangat lagi hype atau kalau bahasa sekarang yang lebih viral. Nah, konsumen suka mencari produk atau jasa yang sedang ramai dipakai khalayak umum. Mereka cenderung tidak ingin melewatkan sesuatu tersebut. Hal ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi terhadap produknya dan mengikuti tren yang ada. Jika memang tidak bisa terus mengikuti tren, bisa diubah saja di kemasan menjadi kemasan lebih ikonik ataupun yang bisa disukai oleh publik, yang bisa memanjakan mata seluruh konsumen untuk bisa membeli produk kita. Itu dia. Dan kemudian materi ketiga saya akan membahas tentang strategi promosi dalam pasar digital. Strategi promosi apa saja sih yang bisa kita gunakan? Nah, promosi penjualan adalah salah satu strategi dalam bisnis untuk meningkatkan minat pelanggan untuk membeli produk perusahaan. Di era digital saat ini, promosi tetap menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Tetapi caranya berbeda dengan tahun sebelum di era digital. Promosi di era digital membutuhkan strategi khusus agar bisa sampai kepada pelanggan. Berikut nih saya ada memberikan 10 strategi promosi penjualan efektif yang bisa kita lakukan di era digital saat ini. Yang pertama, menggunakan sosial media. Seperti kita ketahui, sosial media sekarang itu sudah mulai banyak ya. Seperti yang sedang viral ya, itu seperti pembuatan video di TikTok. Kita bisa nge-review atau bisa promosi melalui video yang ada di TikTok. Habis itu bisa lewat Instagram, Facebook, bahkan status WhatsApp pun bisa kita melakukan promosi. Dan kemudian ada namanya vlog.
Nah, kita bisa membuat vlog, bisa kita upload ke YouTube, dapat akses, dapat iklan segala macam. Bisa melakukan dari strategi promosi, mempamerkan ataupun dari marketing yang bisa kita lakukan untuk membangun perusahaan kita menjadi lebih maju dan juga mendapatkan banyak pelanggan ataupun mendapatkan konsumen yang meningkat. Kemudian juga ada namanya penjualan dengan strategi promosi, ini sangat efektif. Dan ada juga membuat iklan gratis, strategi promosi penjualan minim biaya. Kita bisa membuat iklan, kita di laman-laman web seperti itu. Dan juga bisa memanfaatkan iklan mobil. Iklan mobil ini misalnya kayak mobil berjalan, kita bisa tempelkan nama produk kita, nama perusahaan kita sambil jalan-jalan gitu di mobil. Itu juga bisa. Nah, kemudian juga ada personal selling dari mulut ke mulut gitu. Itu merupakan juga salah satu teknik dari strategi promosi. Ada juga advertising atau periklanan. Seperti tadi bisa kita taruh iklan di Facebook, bisa iklan di TikTok, bisa juga buat iklan di YouTube, di website. Bahkan di segala apapun itu kita bisa membuat iklan. Untuk merupakan dari strategi promosi yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan bisnis kita. Dan ada juga namanya sales promotion. Kita bisa merekrut orang menjadi sales. Habis itu melakukan promotion. Promotion kita, apa yang kita lakukan dengan sales itu? Pergi ke rumah satu-satu, menggunakan sales. Kemudian kita promosikan dari produk kita. Ada juga direct marketing. Dan yang terakhir ada juga namanya brand ambassador ataupun melakukan endorsement. Nah, ada juga lagi hype-hype-nya di era digital saat ini. Kita bisa menggunakan brand ambassador ataupun dengan BA. Nah, kita menggunakan jasa dari influencer ataupun selebgram ataupun juga artis. Kita bisa mengiklankan lewat akun sosial media mereka dengan pengikut yang begitu banyak. Jadi produk kita bisa dikenalkan oleh kalangan luas dengan secara cepat. Nah, itu saja mungkin dapat saya sampaikan dari materi saya hari ini. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next vlog.